Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat gembala kita di tempat ini, Pastor Kevin, yang telah memberikan kesempatan buat saya berbicara di tempat ini. Dan di bulan ini, gembala kita, Pastor Kevin, memberikan satu tema buat kita semua di tempat ini. Temanya adalah etika kerja. Dan kemarin, kalau kita mundur 2 minggu ke belakang, maka kemarin gembala kita berbicara tentang ada 4 prinsip yang kita harus pegang dalam pekerjaan sebagai orang Kristen. Pada masih ingat? Saya akan bantu remind. Yang pertama, kemarin Pastor Kevin ngomong bahwa setiap kita di tempat ini, kita harus bekerja. Working is a biblical thing. Bekerja adalah perintah Tuhan. Terus yang kedua, kemarin Pastor Kevin mengajar kita semua di tempat ini bahwa setiap kita harus bekerja keras. Jadi nggak cuma sekedar kerja doang. Nggak ada tuh namanya smart working terus ongkang-ongkang kaki. Enggak, semua harus bekerja keras. Yang ketiga, kemarin Pastor Kevin mengajarkan ke kita semua di tempat ini bahwa kita harus berserah. Jadi setelah kita bekerja sedemikian keras, sedemikian tulus, pastikan segala sesuatu kita taruh ke tangan Tuhan. Dan yang keempat, yang luar biasa, kemarin Pastor Kevin ngajar kita untuk produktif. Jadi nggak cuma sekedar busy doing nothing, ya, tapi kita harus benar-benar bekerja dengan produktif. Kemudian di minggu kedua, Bapak Penatua kita di tempat ini, Prof. Haryadi, mengajar kita satu hal yang sangat luar biasa. Judul khotbahnya Don't Me. Tetapi spirit yang dipesankan oleh Penatua kita, Prof. Haryadi, adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan berespon ketika kita diberikan kepercayaan, ketika kita diberikan tanggung jawab. Respon kita apa kemarin? Siapa? Yes sir, siapa? Betul sekali. Evan bilang siapa? Kenapa? Karena kemarin Prof. Haryadi sudah mengajar kita semua bahwa setiap kesempatan, setiap tanggung jawab yang ditaruh dalam kehidupan kita itu bukan dari manusia, itu dari Tuhan. Dan karena itu dari Tuhan, maka sejatinya Tuhan telah menaruh kemampuan dalam hidup kita supaya kita bisa menyelesaikan tugas, tanggung jawab, dan kepercayaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, ketika kita punya kesempatan, kita ditawari tanggung jawab lebih, maka respon kita adalah siap, Pak. Terima kasih Prof. Haryadi yang hari ini mungkin secara online, ya. Dan hari ini saya pengen menyambung apa yang telah kita pelajari bersama-sama di tempat ini selama 2 minggu ke belakang. Oleh karena itu, saya mau kasih judul khotbah saya hari ini adalah Rumah Potifar. Kalau kita ngomong Potifar, saya percaya Bapak dan Ibu dan teman-teman semua sudah tahu siapa tokoh yang bakal kita gibahin. Bukan gibahin. Kita diskusikan bersama-sama. Ya, saya percaya semua kita udah tahu. Yang bakal kita omongin hari ini adalah Yusuf, ya. Alkitab mencatat Yusuf adalah seorang yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini karena nilai-nilai kehidupannya. Yusuf seorang budak. Bayangin, buat orang Mesir, orang Israel itu najis. Bangsa Israel itu najis karena mereka bangsa pengembala. Ini enggak cuma sekedar orang asing doang, tapi budak tapi Yusuf waktu itu di zaman itu budak, lebih hina dari manusia biasa. Tetapi seorang Yusuf yang tadinya budak datang dari bangsa yang orang Mesir anggap najis menjadi perdana menteri. Kita mencatat Firaun ngomong ke Yusuf, segala sesuatu yang ada di Mesir ini tunduk dalam perintahmu. Bedanya aku sama kamu cuma tahta ini. Begitu besar pengaruh Yusuf, begitu dahsyat Yusuf di zaman itu. Oleh karena itu tidak heran sampai hari ini Yusuf menjadi tokoh panutan kita, jagoan kita. Dan kita sering berdoa, Tuhan, pakai aku dong kayak Yusuf supaya aku bisa menjadi berkat buat orang lain. Berkati aku dong, kasih aku promosi Yusuf supaya di mana-mana aku bisa membawa nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi jauh sebelum Yusuf dipakai Tuhan luar biasa. Jauh sebelum Yusuf menjadi penguasa atas Mesir, Yusuf berada dalam satu proses yang sangat menentukan. Melalui tempat inilah Yusuf ditentukan apakah dia bisa naik atau tidak ketika dia berada di rumah Potifar. Ya, Alkitab mencatat bagaimana Yusuf
dijual oleh abang-abangnya. Karena Yusuf dianggap reseh. Yusuf ini di rumah adalah anak manja plus anak papa, ya kan? Saat saudara-saudaranya kerja, dia nyantai-nyantai di rumah gitu ya. Kemudian yang bikin saudara-saudaranya Shelty kesel banget, enak banget lihat Yusuf adalah dia bermimpi tentang berkas-berkas, dia bermimpi tentang bulan dan bintang sehingga dia menjadi raja. Dan lebih kesal lagi, yang semakin saudaranya ke ubun-ubun gitu ya. Yusuf diberikan oleh papanya outfit hypebeast, jubah yang maha indah gitu ya. Jadi kalau Yusuf zaman itu main ke sebuah tempat gitu, berapa harga outfit tuh? Nih, bapak gua beli 40 juta gitu ya. Dan sehingga istilah hypebeast sudah ada di zaman dulu. Dan itulah yang membuat saudara-saudara kesel minta ampun. Sehingga suatu hari ketika Yusuf ditugasi oleh papanya untuk mencari kabar abang-abangnya yang menggembalakan kambing domba nggak balik-balik ke rumah, sehingga dia menyusul ke padang rumput. Kemudian abang-abangnya lihat, nah ini nih anak papa si anak manja, kita habisin aja kali ya gitu. Tapi waktu itu Ruben bilang jangan, dia itu saudara kita. Dengan maksud Ruben untuk nanti melepaskan. Tapi di end of the story, Yusuf dijual sebagai budak kepada orang Midian dan dibawa ke Mesir. Dan ini adalah sebenarnya satu cerita yang sangat menyedihkan. Bayangin seorang anak papa kesayangan yang diberikan baju hypebeast harga ratusan juta outfitnya menjadi budak. Ingat ya, budak di zaman itu nggak punya hak. Kalau sekarang kita kerja sebagai karyawan, kita dilindungi oleh undang-undang, kita punya hak. Dulu budak nggak punya hak. Ya, oleh karena itu sejarah mencatat ada begitu banyak orang-orang mati karena dia budak, karena disuruh kerja rodi. Tapi apa yang kita lihat, sungguh pun Yusuf menjadi budak, dia tetap dekat dengan Tuhan. Dan yang pasti satu hal yang dia kerjakan, kenapa dia dipromosi one day menjadi seorang perdana menteri? Kenapa? Karena ini Bapak dan Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Ini adalah poin pertama yang Yusuf miliki. Kenapa Yusuf dipromosikan? Boleh berikutnya? Kejadian 39 ayat 6 mencatat, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Artinya karena ada Yusuf, ini si Potifar ini yang membeli Yusuf dari orang Midian ini, rumahnya semuanya dipercayakan kepada Yusuf, ya. Kenapa? Karena Yusuf itu seorang yang excellent dalam pekerjaannya. Alkitab mencatat Yusuf itu enggak promosi menjadi kuasa, menjadi perdana menteri karena sembarangan, karena cuma hoki, enggak. Tapi Yusuf yang pertama adalah yang dipegang dalam hidupnya adalah dia excellent dalam pekerjaannya. Di sini dicatat Potifar nggak perlu ngapa-ngapain lagi, ya kan? Cuma makan doang. Dibilang cuma makan doang. Itu pun kalau misalnya mungkin kan mau disuapin sama Yusuf. Kenapa? Karena sekali lagi Yusuf adalah seorang yang excellent. So Bapak dan Ibu, kalau hari ini kita membaca cerita Yusuf, kita pengen nih dipromosi kayak Yusuf. Kita pengen kita naik pangkat dalam pekerjaan kita. Kita pengen usaha kita yang sedang kita rintis menjadi enlargement semakin besar gitu ya. Pastikan dulu satu hal, apakah kita sudah memiliki apa yang dimiliki oleh Yusuf? Yusuf selain melekat dekat dengan Tuhan, dia melakukan tugasnya, yaitu yang pertama adalah dia excellent dalam pekerjaannya. Bapak dan Ibu, seringkali dalam kehidupan ini kita suka mengeluh. Kita bersungut-sungut kepada Tuhan, kenapa jabatanku nggak naik? Kenapa usahaku nggak dikembangkan? Kenapa orang lain bisa? Kenapa? Dan kita menganggap Tuhan nggak adil. Tapi pada hari ini, ketika saya menyiapkan bahan ini, menjadi cermin buat saya. Ketika saya minta dipromosikan oleh Tuhan, apa yang saya pegang dikembangkan. Tuhan nanya, kamu sudah lakukan yang terbaik belum? Yusuf tidak naik sembarangan. Dia adalah orang yang excellent di pekerjaannya. So teman-teman, hari ini kalau engkau ingin dipromosikan oleh Tuhan, baik itu usahamu, pekerjaanmu, make sure one thing, pastikan bahwa engkau excellent di pekerjaanmu. Karena sulit buat Tuhan untuk mempromosikan kita, menaikkan kita, memperbesar usaha kita kalau kita tidak excellent di bidang kita. Kenapa? Once kita naik, kita akan mempermalukan, dan sekali lagi karena kita orang Kristen, maka nama Kristus ada di hidup kita. So, kalau misalnya Tuhan berikan usaha dan usaha besar, kita tidak bertanggung jawab, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kepada vendor, kepada klien kita. Bukankah nanti para klien kita akan menganggap,
percuma orang Kristen. Gini kualitas orang Kristen. Atau ketika kita dipromosikan di kantor, kita dapat jabatan yang baru, tapi kita nggak bisa excellent di area kita, sehingga bos kita nanya, oh gini kualitas orang Kristen. Oleh karena itu, ini menjadi cerminan buat saya. Sebelum saya meminta sesuatu yang besar buat Tuhan, saya harus belajar untuk menjadi excellent. Karena itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, masalahnya adalah bagaimana menjadi excellent. Bagaimana untuk menjadi orang yang dipercaya seperti Yusuf. Ya kan? Nah, di sini boleh berikutnya Bina. Yang pertama adalah untuk menjadi excellent, kita harus punya paradigma yang baru. Kita harus memiliki kesadaran bersama bahwa bekerja adalah perintah Tuhan. Kemarin gembala kita, Pastor Kevin, dan penatua kita, Pak Prof Haryadi, sudah mention ini sepintas. Ya, bahwa begini, kenapa kadang-kadang kita nggak excellent dalam pekerjaan kita? Kenapa kadang-kadang dalam menjalankan usaha kita tidak excellent? Karena sekali lagi, kadang-kadang saya pribadi ya, kita suka terjebak dalam paradigma bahwa bekerja, bahwa berusaha dan bergereja dan beribadah adalah dua hal yang berbeda. Sehingga Andreas dari Senin sampai Jumat adalah Andreas yang berbeda di Sabtu dan Minggu. Di Sabtu dan Minggu, Andreas bisa bilang, Shalom, apa kabar? Kamu luar biasa, sabar, bisa muji orang, senyum. Tetapi Andreas yang di Senin sampai dengan Jumat, karena tidak memiliki pemahaman kesadaran bahwa bekerja adalah perintah Tuhan, menganggap bahwa pekerja dan berusaha adalah hal yang berbeda. Sehingga, lu gak tahu gua siapa? Cuma main-main sama gua, brutal. Senin sampai Jumat, brutal. Sabtu sampai Minggu, malaikat. Pada sore hari ini saya belajar, ya. Firman Tuhan ini tidak berbicara tentang saudara-saudara. Firman Tuhan ini berbicara untuk saya juga, menegur saya banyak hal. Pada sore hari Tuhan bilang bahwa bekerja adalah perintah Tuhan. Bahwa bekerja adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Jadi mulai sekarang seharusnya Andreas Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu harus menjadi sama. Kenapa? Usaha kita, pekerjaan kita, profesi kita, itu semua dari Tuhan. Dan Tuhan meminta kita bekerja. Saya bacakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28 adalah bukti buat kita bahwa bekerja adalah perintah Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan memberikan perintah kepada Adam. Perintahnya adalah bukan rebahan sambil nikmati senja di Taman Eden, enggak. Tuhan berikan perintah, taklukkanlah itu, berkuasa atasnya. Artinya apa? Kata kerja. Jadi mulai hari ini, begitu kita lahir, begitu kita menjadi manusia, begitu kita menjadi orang Kristen, kita harus memiliki pemahaman bahwa bekerja adalah perintah Tuhan. Yang kedua adalah Bible fun fact. Saya suka baca Alkitab, dan di Alkitab itu banyak sekali fakta-fakta menarik. Saya menyebutnya Bible fun fact. Yang kedua saya bacakan buat teman-teman. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Di sini menarik sekali. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berbicara tentang jenis pekerjaan yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu apa? Naming, kasih nama. So, kalau Bapak Ibu dan teman-teman hari ini yang bekerja di bagian input data, selamat. Pekerjaan Anda adalah pekerjaan paling tua di muka bumi. Kenapa? Ini adalah pekerjaan pertama. So, kok hari ini input data doang, kerja tiap hari gitu ya. Jangan bosan, selamat. Pekerjaan adalah paling tua. Karena ini adalah pekerjaan pertama yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu memberi nama. So, bagaimana menjadi excellent? Kita harus merubah paradigma kita bahwa bekerja dan beribadah bukan dua hal yang berbeda. Bekerja dan beribadah adalah satu hal yang sama. It's a biblical thing. Artinya segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita adalah ibadah. So, bekerjalah dengan giat, berusahalah dengan giat, laksanakan profesimu sebaik mungkin. Kenapa? Karena engkau bekerja untuk Tuhan, dan itu perintah Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi excellent dalam pekerjaan kita? Boleh Bina? Kita harus memiliki pemahaman, kesadaran, pekerjaan adalah berkat dari Tuhan yang harus kita kelola.
Perumpamaan tentang talenta Matius 25 ayat 14 dengan 30. Kalau Bapak dan Ibu teman-teman baca, perikop ini berbicara tentang 5, 2, 1 talenta. Ketika kita baca perikop ini, seringkali kita diarahkan bahwa perikop ini berbicara tentang talenta, bakat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita dan kita pertanggungjawabkan bakat itu kita harus kembangkan. Sebagian lagi juga berbicara tentang kepercayaan dalam pelayanan. Ya, jadi pelayanan kalau kita dipercayakan banyak hal kita harus bertanggung jawab. Tapi satu hal yang saya mau bilang pada sore hari ini, bahwa ini juga berbicara tentang berkat pekerjaan yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita. Kalau kita baca cerita ini, 5, 2, 1 talenta yang diberikan kepada tuannya. Tuannya sebenarnya tidak pernah memusingkan masalah hasil berapa besarnya. Tapi tuannya memusingkan apakah orang lain, apakah anak buahnya yang dititipi uang talenta itu bertanggung jawab atau tidak. Di sini kita melihat, kalau teman-teman baca tentang perikop ini, yang 5 bekerja secara luar biasa, akhirnya dia dapat 10. Yang 2 bekerja secara luar biasa sehingga dia dapat 4. Tapi yang 1 kecewa, mager, mangkel, males. Waduh, ya 5, 2, 1. Wah, nggak adil hidup ini. Ya udah deh, ini memang Tuhan gue senewen nih, kesel nih. Ya udah, yang 1 gue umpetin aja. Dan apa yang terjadi? Ketika tuannya datang balik untuk meminta talenta, tuannya sangat marah. Buat saya ini adalah pelajaran bahwa dalam kehidupan ini setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini dipercayakan Tuhan usaha, dipercayakan Tuhan pekerjaan seperti talenta. Di tempat ini atau mungkin yang di online ada dikasihkan 5. Ada yang mungkin di sini pengusaha kelas kakap, atau mungkin kalau di kantor dia adalah CEO, ya kan? Atau yang kedua yang dapat 2 perusahaan pengusaha kelas menengah gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya dalam pekerjaan general manager gitu. Tapi ada yang 1 karyawan biasa. Dan seringkali karena kita memperoleh yang kecil, kita menjadi hambar, kita menjadi tawar. Padahal di sini kuncinya itu bukan berapa yang kita hasilkan, tapi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita. Oleh karena itu, di 29 Tuhan mengatakan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya begini, besar kecil jabatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, besar kecil usaha yang kita punya, yang kita kelola, semua daripada Tuhan. Artinya kita harus bertanggung jawab, kita harus mengelola. Artinya tidak bisa didiamkan, tidak bisa menganggap remeh, nggak bisa dianggap doang. Ya, saya punya penyakit doang karena seringkali kita menganggap hal yang kecil, hal yang remeh, hal yang di bawah kita itu nggak penting. One day saya sama Denny bikin konten, kita bikin konten makanan gitu ya, kita bikin konten. Terus waktu kita bikin konten makanan, orang yang sebelah ngelihat gitu. Terus bapak-bapak ini ngomong, bikin YouTube ya Pak? Iya nih Om, bikin YouTube. Terus bapak ini bilang, wah zaman sekarang enak ya, orang bikin video doang bisa punya duit banyak. Kayak itu tuh Atta Halilintar bisa kaya, padahal kerjanya bikin video doang. Saya diem, saya cuma iya Pak, tapi dalam hati saya mangkel. Kenapa? Karena dia menggunakan kata doang. Artinya itu sepele. Padahal untuk membuat konten itu tidak sepele Bapak dan Ibu. Konten kreator itu butuh modal yang tinggi. Yang pertama dia punya modal sendiri, harus berani. Oh, what's up, apa kabar semuanya? Yang pertama dia harus punya skill, kemampuan berbicara yang baik. Dia harus berani. Yang kedua dia mesti hire kameramen. Yang mana kameramen itu harus belajar, ada ilmunya, nggak sembarang asal rekam, enggak. Harus belajar, ada painting, ada banyak hal. Yang kedua dia mesti beli equipment. Ya dong, kamera sekarang dipakai oleh YouTuber itu nggak murah, mahal. Terus yang ketiga dia mesti sewa editor, ya kan, untuk supaya orang bisa menikmati story-nya, orang bisa kayak nyaman. Dan itu semua begitu banyak effort usaha yang diberikan di sana. Dan ada seorang yang lain bilang doang. Saya kesel sih, tapi ya udah gitu ya. Kan sekarang di Instagram atau Reels ada ya, ada yang bilang doang, terus ada kayak meme, bikin gitu ya. Saya pengen gitu, oh doang ya Pak, bikin deh, bisa nggak sebagus Atta Halilintar? Ya Anda bisa tidak suka Atta, tapi tidak bisa menafikan bahwa apa yang Atta kerjakan itu pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang butuh effort besar. Dalam kehidupan ini kita sering sekali menganggap pekerjaan orang lain rendah atau pekerjaan kita sendiri ringan, gampang. Padahal Bapak dan Ibu,
apapun pekerjaan kita, besar kecil. Kemarin Pastor Kevin udah mention, hina mulia di mata manusia, penting tidak penting di mata manusia. Setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita penting buat Tuhan, karena Tuhan kasih itu dengan kepercayaan supaya kita kembangkan. Ada amin? So, seringkali dalam kehidupan ini karena kecil gitu ya, kita jadi minder, ya. Padahal setiap pekerjaan besar kecil itu punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Mungkin kita menganggap pekerjaan tukang parkir adalah pekerjaan sepele. Enak nih tukang parkir, kere dapat 2.000. Saya bilang, kalau Anda sejago itu, cobalah parkir sendiri. Bayangin, tukang parkir yang kita anggap sepele pun itu butuh namanya mengelola kemampuannya. Itu butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan supaya ngerti mana kiri, mana kanan. Jangan sampai kiri, buah, mobil orang hancurkan repot. Jadi gini, sesimpel pekerjaan tukang parkir pun itu butuh namanya dikelola, itu butuh namanya dikembangkan, itu butuh namanya diusahakan sedemikian rupa sehingga dia menjadi excellent di bidang tukang parkir. Jadi besar kecil, hina mulia, Pastor Kevin kemarin udah mention, itu berharga buat Tuhan. Itulah bentuk kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidupmu untuk engkau kembangkan. Kalau engkau tidak kembangkan ini, bagaimana Tuhan mau promosikan kita? Kita sebagai orang Kristen suka kali mengeluh, Tuhan promosi dong, Tuhan ini dong, itu dong, ini dong. Tapi kita sendiri tidak mempersiapkan diri kita. So mulai hari ini Bapak dan Ibu, sekecil apapun usahamu, mungkin di level manajemen, serendah apapun jabatanmu, ingat, itu adalah berkat yang Tuhan telah titipkan dalam hidupmu untuk engkau kelola dengan baik. Ada amin? Jangan lagi katakan doang. Karena buat Tuhan itu penting semua. Karena kita nggak pernah tahu. Mungkin ada di tempat ini yang profesinya sebagai OB, dia lap meja gitu ya. Tapi kan dia melakukan dengan kesadaran bahwa pekerjaan sebagai OB itu adalah dari Tuhan. Dan dia merasa bekerja untuk Tuhan. Sehingga dia menjadi OB yang sangat baik. Sehingga ketika dia bikin kopi, bosnya minum, gila, ini kopi dari surga. Siapa yang bikin? Ini kopi enak banget. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga serendah apapun pekerjaan kita, hina mulia di mata manusia, Tuhan meminta supaya kita kembangkan, kita kelola. Apabila kita kelola, baru kita dapat yang namanya promosi. Yang ketiga, yang harus kita lakukan dan kerjakan supaya kita menjadi excellent di bidang kita, kita harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan adalah bos dalam pekerjaan kita. Ini kemarin Pastor Kevin udah ngomong juga. Kalau setiga ada tiga, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, Yesus adalah bos kita. Bapak dan Ibu, kadang-kadang ketika kita bekerja, kita ikut orang. Bos kita kan manusia kan ya, dia punya selera, dia punya ekspektasi kepada kita. Sehingga seringkali kita kesel sama bos kita. Belum lagi kalau dapat bos yang galak gitu ya. Bos yang galak, nuntut ABCD tapi gak pernah kasih insentif. Aduh, gitu kan ya. Tapi mulai sore hari ini Tuhan ngomong ke kita semuanya. Ketika kita bekerja, kita punya bos yang medit. Kita punya sistem kantor yang tidak mendukung kita untuk naik. Di kantor namanya ada politik kantor. So whatever. Sore ini Tuhan ngomong, kita bekerja bukan untuk bos kita yang medit itu. Jadi kayak gibah ya. Kita bekerja bukan buat manusia, tapi kita bekerja buat Tuhan. Saya percaya tiga hal ini yang dipegang oleh Yusuf. Dia memiliki kesadaran penuh bahwa bosnya adalah Tuhan. Oke, posisinya budak di rumah Potifar, nggak dianggap hina, tapi dia sadar ketika dia bekerja sebagai budak di rumah Potifar, dia tahu dia bekerja adalah perintah Tuhan. Yang kedua, dia tahu adalah pekerjaan hina. Seorang budak itu adalah berkat yang Tuhan percayakan, dan dia tahu dia bekerja di rumah Potifar, bosnya bukan Potifar, tapi bosnya adalah Tuhan. Sehingga dia menjadi excellent. Menjadi excellent adalah tugas pertama kita kalau kita minta promosi dari Tuhan. Amin. Yang kedua yang kita pelajari, selain excellent di bidangnya, punya excellent mentality, excellent spirit, excellent dalam pekerjaannya. Yang kedua, Yusuf mengajarkan tentang ini. Yusuf seorang yang berintegritas.
Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apapun di rumah ini, dan telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak ada lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Ini berbicara tentang apa, Bapak dan Ibu? Ini berbicara tentang moralitas. Ini berbicara tentang integritas. Di zaman sekarang, ada adigum yang ngomong, di zaman sekarang ini, kita gampang sekali nemuin orang pintar. Kita gampang sekali nemukan orang yang ahli, yang excellent di bidangnya. Tetapi, susah nyari orang jujur. Sore hari ini, Tuhan minta kita semua, kita termasuk saya, tidak ada yang terkecuali, bahwa setiap kita setelah kita menjadi excellent, menguasai bidang kita sedemikian rupa, sedemikian bagus, Tuhan minta kita memiliki integritas. Tuhan minta kita untuk memiliki yang namanya moralitas. Oleh karena itu, ketika saya siapkan bahan ini, saya merinding Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan ini yang ditulis ribuan tahun yang lalu tetap relate, tetap relevan sampai hari ini. Bukankah selama ini kalau kita bekerja, kita berusaha, kita akan berhadapan dengan dua hal, skill, yang kedua adalah moralitas. Dan di sini Yusuf ngomong, firman Tuhan ngomong ke kita, kalau engkau dipromosikan, usahamu diperbesar, jujurlah terhadap klienmu, ya kan? Lakukan apa yang sudah disepakati di awal. Kalau engkau bekerja sebaik mungkin kepada bosmu, penuhi apa menjadi ekspektasi bosmu. Terus yang kedua adalah miliki namanya integritas. Di sini Yusuf masih muda. Kita mencatat Yusuf menjadi Perdana Menteri pada umur 30-an ketika dia ketemu sama Firaun. Dan bisa dilihat, inilah dosa yang banyak sekali orang muda jatuh. Dosa seks, dosa perzinahan. Tapi sekali lagi, Yusuf melihat kepada Tuhan. Bukan mentingin kepentingannya sendiri. Ketika diuji karakternya, diuji integritasnya, dia lolos. Inilah dua poin yang Yusuf pelajari, yang masih relevan sampai hari ini, yang Tuhan mau kita pegang hari ini. Yang pertama, being skillful, jadilah orang yang penuh dengan skill. Yang kedua, miliki integritas, miliki moralitas, karena kita mencintai Tuhan lebih daripada apa yang kita mau, lebih daripada yang kita inginkan. Dan ketika dia menolak tawaran Tante Foti, balik berikutnya Bina, ya, Yusuf di penjara Bapak dan Ibu. Yusuf penjara, difitnah sama Tante Foti. Kamu ya Potifar bawa orang Ibrani ke sini untuk mempermainkan aku. Dituduh mencoba memperkosa Tante Foti. Dan akhirnya apa? Yusuf masuk penjara Bapak dan Ibu. Tetapi sungguh pun Yusuf masuk penjara, Yusuf tidak blaming, tidak punya namanya victim mentality. Kemarin Prof Hari juga bahas ini. Dia tidak bilang, udahlah, memang Tuhan parah sih. Aku sudah bekerja sebaik mungkin, aku tulus, segala sesuatu aku berikan. Tapi apa balasannya sama Tuhan? Aku masuk penjara. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia tidak terjebak dalam namanya victim mentality, walaupun dia punya alasan untuk menyalahkan, untuk mengasihani dirinya sendiri, meraung-raung di hadapan Tuhan. Tidak. Alkitab mencatat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan sekali lagi terjadi, dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf tetap excellent. Begini, kadang-kadang dalam pekerjaan di kantor, setelah kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, kita jujur, kita berintegritas. Kadang-kadang ketika kita difitnah orang, kita masuk dalam situasi sulit, berat buat kita buat bangkit. Yusuf tidak. Dia tidak kecewa sama Tuhan. Aku percaya, karena Yusuf manusia, mungkin seminggu atau sebulan dia meraung-raung, oh Tuhan nasib gini banget gitu ya. Tapi kemudian dia bangkit dan dia tetap excellent. Artinya, milikilah konsistensi di dalam Tuhan. Pertahankan apa yang sudah kita bangun dalam skill kita, pertahankan moralitas kita, integritas kita. Takutlah lebih kepada Tuhan cuma daripada sekedar apa yang kita mau.